Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dengan saya Angga. Saya akan mengulas sedikit tentang isu yang dihembuskan kepada calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Ada beberapa isu yang selalu dihembuskan untuk menyerang Ganjar Pranowo. Yang pertama adalah Ganjar Pranowo tidak didukung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Hal ini memang membuat gaduh para pendukung Bapak Joko Widodo. Mereka yang semula melihat Bapak Ganjar Pranowo adalah sebagai penerus Joko Widodo karena memang mempunyai kesamaan dari ideologi serta kesamaan tentang berdiri sebagai rakyat Indonesia. Bapak Jokowi dengan Bapak Ganjar Pranowo sama-sama tidak lahir dari piring emas, di mana mereka pernah merasakan susah, mereka pernah merasakan lapar. Itu yang dilihat oleh para pendukung Bapak Joko Widodo. Nah, isunya karena kedekatan Bapak Joko Widodo dengan menterinya atau pembantunya Prabowo Subianto. Prabowo Subianto mengambil keuntungan dari ketulusan Pak Jokowi bahwa dia adalah penerus Joko Widodo selanjutnya. Nah, dari ideologi dan identitas saja Bapak Joko Widodo berbeda jauh dengan Prabowo Subianto. Bapak Jokowi adalah wong cilik, sementara Prabowo Subianto adalah orang yang memang lahir dari piring emas. Tidak pernah merasakan susah, tidak pernah merasakan lapar. Nah, kalau kita lihat Presiden Jokowi mendukung Prabowo itu sangat tendensius. Jadi sebenarnya Prabowo sedang memainkan ketulusan Bapak Joko Widodo untuk keuntungan pribadinya, di mana dia sangat ingin berkuasa. Kita bisa melihat dari deklarasi kemarin, deklarasi partai-partai besar atau priai. Dia mengatakan dia ingin sekali mandat dari rakyat Indonesia untuk berkuasa. Bahkan dia melemparkan keinginannya tersebut kepada para teman-teman partainya untuk berkuasa bareng-bareng. Nah, di sini kita bisa melihat kalau misalnya Prabowo Subianto sampai berkuasa, Indonesia akan menjadi bahan bancakan untuk mencari keuntungan semata. Nah, kita bisa lihat seperti itu. Tapi ini terserah Anda. Anda mau new orba yang didasari oleh KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, semua bangkit kembali di Indonesia, atau Bapak Ganjar Pranowo yang memberikan visi misi kerakyatannya. Untuk yang kedua adalah Ganjar Pranowo penyebab Piala Dunia U20 gagal di Indonesia. Nah, ini memang sangat sensitif. Ganjar Pranowo dituduh sebagai biang keladi gagalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Padahal Piala Dunia U20 itu sudah diketahui gagal 1 tahun sebelumnya, di mana itu tidak diberikan kejelasan oleh pemerintah, yaitu PSSI dan Menpora. Sebenarnya Ganjar Pranowo tidak ada sama sekali keuntungan Piala Dunia itu berjalan atau tidak. Hanya saja Ganjar Pranowo menyatakan pendapatnya Piala Dunia U20 yang diikuti oleh Israel harusnya bisa digagalkan karena apa? Tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia. Kalaupun memang Israel bermain, harus tanpa atribut dan lagu kebangsaan. Salah satu contoh bahwa Piala Dunia itu sudah digugurkan pada saat drawing FIFA di Bali itu, atau national anthem untuk Piala Dunia dihapus oleh FIFA. Dan kemarin ada statement dari Effendi Ghazali di sebuah media sosial bahwa temannya sendiri sudah
mengetahui 1 tahun sebelumnya. Tapi kenapa Ganjar Pranowo yang dianggap sebagai biang keladi? Nah, inilah politik. Ganjar Pranowo berusaha dizolimi oleh lawan partainya sendiri. Nah, untuk yang ketiga adalah Ganjar Pranowo suka film porno atau film dewasa. Ini Ganjar Pranowo pernah mengatakan di suatu podcast bahwa dia memang suka melihat seperti itu. Karena apa? Dia adalah orang yang dewasa. Dia mempunyai istri dan anak. Memang itu sangat tabu. Tapi kita dibandingkan orang yang religius, orang yang munafik, bukan hanya melihat, tapi dia menjadi pelaku di dalam video itu. Memang Ganjar Pranowo tidak pernah penuh dengan kemunafikan. Ganjar Pranowo terlalu jujur untuk Indonesia. Dia mengatakan apa adanya walaupun itu membuat dia dizolimi kembali. Nah, kita bisa melihat juga Ganjar Pranowo mengemukakan statement tersebut hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak menyebarluaskan yang bisa melanggar undang-undang ITE. Tapi kita bisa melihat orang-orang suci, orang-orang yang katanya memang bersih, dia melakukan, dan hal itu diketahui gagal 1 tahun sebelumnya, di mana itu tidak diberikan kejelasan oleh pemerintah, yaitu PSSI dan Menpora. Sebenarnya Ganjar Pranowo tidak ada sama sekali keuntungan Piala Dunia itu berjalan atau tidak. Hanya saja Ganjar Pranowo menyatakan pendapatnya Piala Dunia U20 yang diikuti oleh Israel harusnya bisa digagalkan karena apa? Tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia. Kalaupun memang Israel bermain, harus tanpa atribut dan lagu kebangsaan. Salah satu contoh bahwa Piala Dunia itu sudah digugurkan pada saat drawing FIFA di Bali itu, atau national anthem untuk Piala Dunia dihapus oleh FIFA. Dan kemarin ada statement dari Effendi Ghazali di sebuah media sosial bahwa temannya sendiri sudah mengetahui 1 tahun sebelumnya. Tapi kenapa Ganjar Pranowo yang dianggap sebagai biang keladi? Nah, inilah politik. Ganjar Pranowo berusaha dizolimi oleh lawan partainya sendiri. Nah, untuk yang ketiga adalah Ganjar Pranowo suka film porno atau film dewasa. Ini Ganjar Pranowo pernah mengatakan di suatu podcast bahwa dia memang suka melihat seperti itu. Karena apa? Dia adalah orang yang dewasa. Dia mempunyai istri dan anak. Memang itu sangat tabu. Tapi kita dibandingkan orang yang religius, orang yang munafik, bukan hanya melihat, tapi dia menjadi pelaku di dalam video itu. Memang Ganjar Pranowo tidak pernah penuh dengan kemunafikan. Ganjar Pranowo terlalu jujur untuk Indonesia. Dia mengatakan apa adanya walaupun itu membuat dia dizolimi kembali. Nah, kita bisa melihat juga Ganjar Pranowo mengemukakan statement tersebut hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak menyebarluaskan yang bisa melanggar undang-undang ITE. Tapi kita bisa melihat orang-orang suci, orang-orang yang katanya memang bersih, dia melakukan, dan hal itu video-video porno seperti itu, dan menjadi pelakunya. Ini yang sangat miris. Jadi konsekuensi dari Ganjar Pranowo atau statement Ganjar Pranowo adalah kejujuran dia harus dibayar mahal. Karena apa? Dihembuskan isu-isu
untuk menyerang Ganjar Pranowo seperti video porno ini. Nah, untuk yang keempat, ada angka kemiskinan di Jawa Tengah katanya. Kita bisa melihat data dari Provinsi Jawa Tengah. Sekarang ada kenaikan untuk orang-orang miskin yang sudah menjadi sejahtera. Nah, mereka membandingkan Jawa Tengah ini seperti DKI Jakarta atau provinsi lain yang mempunyai APBD besar. Kita bisa melihat itu. Kenapa? Untuk Jawa Tengah dengan APBD yang minim, dia mampu bertransformasi menjadi kota yang akan maju. Contoh saja, di DKI Jakarta ada rumah atau apartemen atau ya dibilang rumah susun yang DP 0%. Tetapi itu tidak jalan. Padahal APBD DKI Jakarta beratus-ratus kali lipat dari Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah ada program yang namanya memperbaiki rumah rakyat. Di Jawa Tengah memang tidak terdengar, tapi hampir 1 juta rumah sudah direnovasi oleh Ganjar Pranowo sebagai gubernur. Ini adalah suatu contoh di mana Ganjar Pranowo dengan Jawa Tengahnya berusaha untuk menepis bahwa Jawa Tengah adalah provinsi yang sangat miskin. Di Jawa Tengah ada inovasi Ema Karyo untuk mengentaskan para pengangguran. Di sana dengan mendownload atau ikut aplikasi itu, para pencari kerja bisa disalurkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi 4 hal tersebut. Yang pertama, Presiden Jokowi yang katanya mendukung Prabowo, itu jelas tidak benar. Yang kedua adalah Ganjar Pranowo sebagai penyebab U20 gagal, itu pun tidak benar, karena yaitu statement yang menyudutkan Ganjar Pranowo. Padahal nyatanya yang harus bertanggung jawab adalah PSSI dan pemerintah lainnya, KONI dan lain-lain. Yang ketiga, ada Ganjar Pranowo penyuka film atau VCD porno, ya film biru. Tapi itu pun tidak benar, kan itu untuk konsumsi masyarakat, untuk konsumsi Ganjar Pranowo sendiri. Masyarakat memang agak terdengar tabu, tapi itulah kejujuran seorang pemimpin. Dia tidak takut akan bulian, dia mempunyai keberanian. Dan yang keempat adalah soal kemiskinan Jawa Tengah. Jawa Tengah sedang menuju maju dibandingkan ya dengan APBD besar, dia menjadi provinsi yang mundur. Sekian opini saya, Angga, untuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.